Video ini saya tujukan untuk teman-teman yang masih kuliah dan pernah bertanya sama saya. Bang, kalau lulus kerja nanti, masih fresh graduate nih, berapa sih gaji yang akan kita dapat? Kalau pertanyaannya adalah gaji, ini saya nggak bisa jawab dengan nominal angka yang fix ya. Karena setiap perusahaan pasti beda. Beda perusahaan, beda bidang industri. Kalau perusahaannya kecil, ya jelas aja gajinya juga menyesuaikan. Apalagi kalau perusahaannya besar. Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaan ini dengan pengalaman pribadi saya dan juga saya lihat fenomena yang ada di lapangan. Untuk posisi K3, berapa sih gaji yang mereka dapat? Jadi teman-teman, kalau dulu saya sempat berekspektasi ya, bahwa lulus kerja, ya setidaknya karena saya udah kuliah, gajinya gede lah. Atau setidaknya ya lumayan lah, di atas 8 juta, 10 juta. Tapi teman-teman, kalau teman-teman berpikir seperti yang saya pikirkan waktu dulu, saya berharap teman-teman dari sekarang sudah mulai menerima atau memahami bahwa nggak semulus itu. Dulu saya baru awal kerja, saya kerja di perusahaan konstruksi, di perusahaan yang saya bilang nggak cukup besar lah, yang sedang aja. Waktu itu saya digaji dengan UMP atau upah minimum pekerja. Waktu tahun 2014 di Jakarta, ya gajinya sekitar 3 jutaan lah ya. Cuman waktu itu saya termasuk masih beruntung karena saya masih bisa nego sama atasan saya untuk dapat yang namanya kos-kosan. Dan saya juga dapat makan siang. Jadi dihitung-hitung ya sekitar segitu gaji saya. Mungkin setelah dengar video ini, teman-teman akan bertanya, kok bisa bang capek-capek bayarin uang kuliah, masa saat udah bekerja gajinya masih UMP? Apa bedanya saya sama teman-teman yang tidak kuliah? Nah, mungkin kalau teman-teman bertanya seperti itu sama pertanyaan yang pernah saya pikirkan waktu lalu. Kenapa sih kira-kira perusahaan memberikan gaji yang minimal untuk teman-teman yang masih fresh graduate? Jadi, pola pikirnya seperti ini teman-teman. Mereka beranggapan bahwa walaupun kita udah lulus kuliah, kita ini masih belum ada pengalaman sama sekali. Kalau belum punya pengalaman sama sekali, itu otomatis belum kompeten untuk melakukan sebuah pekerjaan. Karena untuk dinyatakan sebagai kompeten, setidaknya kita memiliki 3 hal. Yang pertama adalah knowledge, kedua adalah skill, dan ketiga adalah attitude. Untuk knowledge itu bisa kita dapatkan di perkuliahan. Tapi untuk skill atau keterampilan itu kita belum dapat. Walaupun teman-teman mungkin udah pernah magang atau udah pernah kerja praktek, tapi nyatanya itu masih belum dinilai cukup. Oleh karena itu, biasanya perusahaan masih memberikan di angka yang paling bawah. Tetapi nggak semua perusahaan seperti itu, teman-teman. Kalau teman-teman udah langsung beruntung kerja di perusahaan yang besar, apalagi perusahaan multinasional, mungkin akan lebih tinggi lagi gajinya. Nah, kalau teman-teman di sini bertanya, terus bang, saya nggak mau dong kalau nanti lulus kuliah, terus kerja, gajinya masih sama kayak abang tuh, masih UMP. Saya punya saran buat teman-teman semuanya. Kalau saya lihat di lapangan kerja, itu ada 2 jalur dalam penerimaan karyawan baru khususnya untuk fresh graduate. Yang pertama, seperti dari pengalaman saya tadi, yaitu adalah jalur umum. Biasanya ada posisi kosong, perusahaan akan membuka lowongan untuk fresh graduate masuk. Itu beruntung-beruntungan teman-teman. Saing-saingannya adalah biasanya akan bersaing dengan teman-teman yang sudah berpengalaman. Kalau teman-teman nggak bisa menjual diri lebih baik, yang ada kalian akan kalah sama orang yang sudah berpengalaman. Itu untuk jalur umum. Kalau untuk jalur yang kedua adalah jalur namanya manajemen trainee. Di situ biasanya perusahaan akan membuka lowongan khusus untuk orang-orang yang baru lulus kuliah, fresh graduate. Harapannya nanti saat mereka masuk kerja, nanti mereka akan dididik agar bisa menempati posisi-posisi strategis atau posisi manajemen. Jadi ada 2 jalur. Nah, kalau di jalur yang kedua, ini biasanya kalau dari pengalaman saya pribadi, saya pernah kerja di perusahaan pertambangan punya Australia yang cukup besar. Di situ untuk posisi manajemen trainee udah mendapatkan gaji yang cukup besar, sudah 2 digit angkanya. Dan itu hampir mirip dengan orang yang sudah berpengalaman. Jadi kalau kalian nanti pas mau lulus kuliah, terus mau nih pengen mendapatkan penghasilan yang besar, kalian bisa mencoba untuk masuk manajemen trainee di perusahaan-perusahaan besar. Harapannya tadi, kalian prospek kerjanya bagus dan juga bisa mendapatkan gaji yang cukup
bagus juga. Walaupun nggak semuanya manajemen training itu gajinya besar, teman-teman. Saya hanya memberikan pengalaman saya sendiri di salah satu perusahaan pertambangan multinasional. Tapi teman-teman, tantangannya adalah untuk masuk bekerja di perusahaan multinasional itu nggak mudah. Pertama, kalian harus punya pengalaman, punya sertifikasi yang cukup, atau kalau kalian masih fresh graduate, ya kalian harus melalui manajemen trainee. Program manajemen trainee itu juga nggak mudah. Kalian harus bersaing dengan banyak ratusan, bahkan ribuan mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Nanti kalian akan dikumpulkan, dan kalian akan dilakukan penyaringan secara terbuka di sana. Jadi itu dia teman-teman, sharing terkait dengan berapa sih gaji yang saya dapatkan saat saya baru mulai bekerja atau sebagai fresh graduate. Untuk kalian semuanya jangan berkecil hati, karena ingat, namanya gaji itu nggak akan mentok sampai di situ aja. Nah itu dia video kita kali ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi penyemangat nih, agar bisa meningkatkan skill kita lebih baik, meningkatkan kualitas diri kita lebih baik, agar bisa mendapatkan gaji yang baik juga. Untuk teman-teman yang mau menambahkan atau memberikan komentar, silakan klik di tombol komentar. Dan juga jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe video ini agar bisa terus berkembang. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.